Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini di roomnya Tante Ijah dan kawan-kawan membongkar semua kelakuan si Yuli yang katanya memframing, memfitnah ke siapa dia. Mari kita simak dan kita dengarkan. Sudah aku bilang, oh kesempatan ini saya tanya langsung sama dia karena dia kan blokir saya, menghindar lari gitu loh, hanya berlindung di roomnya si Bu Reda itu kan. Jadi saya pikir kesempatan saya untuk tanya dia, dia jawab. Nah pada saat saya dinaikkan di roomnya Bang Penginjil TikTok, itu malah yang saya harapkan tidak terjadi, langsung disingkatkan saja dari cara Pak Penginjil TikTok, Bang Justin, Pak Chavez dan teman-teman yang di atas itu ya. Udah damailah, minta maaf, saling memaafkan. Di situ jujur hati saya dengan pikiran saya itu sedang berperang. Bagaimana bisa saya memaafkan orang ini yang dimana dia belum mengakui kesalahannya dia? Supaya audiens tahu bahwa di mana kesalahannya dia. Aku ini di setiap hari dicaci maki, diteriakin juga, dikata-katain, maaf ya, The Grateful. Aku yang duluan tuh dicaci maki dengan kata lendir-lendir-lendir. Padahal aku tidak lakukan sama sekali loh. Dia fitnah saya berselingkuh dengan pendeta Tato. Saya tuh bingung gitu. Ini perempuan ini kok bisa-bisanya menuduh saya tanpa bukti, tanpa dasar, lalu memfitnah saya dengan berselingkuh dengan pendeta bertato. Dan pendeta bertato yang dia maksud itu siapa? Saya pun sampai penasaran, ini maksudnya siapa? Nah, nyatanya memang setelah saya pelajari si validasi ini, memang licik dia. Dia licik, berupaya mencari mangsanya untuk menutupin sikap aslinya dia. Jadi ketika saya di komalnya Pak Penginjil TikTok saat itu, mereka mendorong kami untuk berdamai dan di situ jujur, karena saya menghargai Bang Penginjil TikTok, saya menghargai Bang Justin saat itu dan teman-teman yang lain, ya sudah, saya memaafkan. Itu aja dari gue. Bang Coki, nggak usah ngomongin siapa, itu pasti dia punya, 100% dia punya. Karena yang berhubungan sama dia, yang sakit hati sama dia itu cuma sama Ceki. Karena dia udah nggak dapat transferan lagi. Jadi coba you lihat semuanya ya, semua akun-akun nggak ada yang sebut nama Cekli. Jadi hanya dia saja, pasti itu dia. Pasti, gue pastikan itu dia. Gue gampang aja kita buktikan, nanti gue panggil temen gue. Ini punya siapa nih akun? Dari emailnya ketahuan nanti. Ya. Bacain, Great, bacain. Kalau ditunjukin nanti lu kena peringatan. Sekarang nggak bisa lagi nunjukin begitu. Mesti dilihat biar si Yuli lihat ini. Oke. Dilihat tuh. Jangan lama-lama. Jangan Nggak lama-lama. pakai Jangan yang pakai lama-lama komar ya. 9. Pakai komar 9. Ya, ini 9. Coba yang itu yang biasa tante. Bentar. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Nah, ini bentar ya. Sabar bentar. Kepotong sih. Tunggu. Bentar. Nih ya, ini updatean aku terbaru ya ke penyidikku ya. Nih ya. Ini aku tutup dulu ya, aku bacain ya. Ya, bacain. Aku tutup dulu, aja. aku bacain Ya, ya. bacain Aku aja. ini udah ya. Ini screenshot aja kalau mau ini ya. Aku tutup dulu, aku bacain. Bentar ya, bentar. Ya, bacain, Great.
kamu udah jadi moderator ya, bantu Iya. kontrol binatang-binatang di bawah ya, Celo. Nih, aku bacain ya. Aku bacain gini. Ya. Ya ini aku nggak masalah ya sebut nama penyidiknya karena toh juga undangan itu kan udah sampai ke sono ya. Mhm. Aku bilang gini, selamat malam Pak, maaf ganggu waktunya. Ini bukti tambahan ya Pak. Pertama, poin pertama, nih terlapor bersama temannya bernama Yuliana Herman Wilhelmusjo menyebarkan nomor pribadi dan isi chat pribadi saya tanpa seizin saya. Hal ini menyebabkan saya diteror oleh beberapa nomor tidak dikenal dan itu mengganggu saya karena saya sendiri tidak pernah menyebarkan nomor saya sembarangan secara publik ya. Kedua, poin kedua, terlapor ya bersama anggota grupnya yang lain dengan menggunakan akun Lambe Turah Apologet mengancam untuk doxing keluarga saya. Dalam hal ini paman saya yang tidak ada sangkut pautnya. Mereka membuat berita palsu bahwa saya sendiri memiliki hubungan dengan paman saya sendiri. Ini sudah sangat keterlaluan dan menjijikan, Pak. Ditambah lagi organisasi gereja di mana om saya menjabat sebagai ketua pengurus dibawa-bawa oleh mereka. Ini sudah merugikan banyak pihak. Saya mohon bantu segera diproses lebih lanjut terkait bukti tambahan ini karena sampai detik ini tidak ada itikat baik dari terlapor dan seluruh grup di dalam live room tersebut. Nah, apa yang saya kirimkan? Bentar. Jeder. Nah, ini ya. Bukti tambahan perihal poin pertama yang ku baca tadi, lihat itu ada itu video ya, berupa video. Lihat itu wajahnya siapa tuh? Yang di atas. Chongbi. Ya, itu yang nyebarin nomor pribadiku. Oke, yang di bawah itu terkait bukti tambahan nomor kedua, poin kedua. Ya, itu yang dari akun yang tadi dibahas itu, Lambe Turah Apologet itu. Dan itu yang dibawa lagi itu ada 2 rekaman. Ya, itu mereka yang mau mendoxing. Nah, ini udah saya sampaikan. Dan penyidiknya udah respon. Seperti itu Tante Ija dan teman-teman ya. Ini Great ya. Ya, jadi jangan main-main. Gitu. Lanjut teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang juga merasa dirugikan, didoxing oleh Yuli, diancam-ancam, difitnah oleh Yuli, ya, Anda juga harus melakukan hal yang sama seperti Grateful, laporkan si Yuli. Ya, alamat sudah ada ya, Great ya. Jadi teman-teman nggak khawatir ya soal alamat ya, tapi alamat juga bisa dilampirkan agar penyidik juga bisa mengirimkan surat panggilan itu ke alamat ya, ke alamat supaya mempermudah lah gitu ya. Siapapun saya akan dukung 100% dari belakang ya, tapi jangan diperas ya. Jadi artinya tunjukkan keseriusan Anda, laporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib, tindakan si Yuli apapun itu ya, dan saya akan bantu 100% dari belakang. Kalau ada biaya-biaya tambahan, saya yang akan tanggung. Oke teman-teman? Ini si Yuli Jelas nih ya? kejam sekali jadi orang ya, kejam banget ya nih. Ya, jelas ya. Jadi Great juga akan saya support 100% dari belakang. Ya, apapun biaya yang diperlukan untuk melaporkan si Chongbi ini. Siapapun, ayo laporkan rame-rame. Ya. Ini mulutnya harus dibungkam nih pakai titit double. Nah, sekarang gini, ya. Aku kasih satu informasi lagi. Jadi permasalahan yang dialami bukan cuma saya ya, atau ada beberapa teman-teman lain ya, termasuk Joseph ini kan sebenarnya sudah juga mengalami ya, itu dalam kaitannya ya pencemaran nama baik dan pelecehan ya. Pelecehan Rata-rata kebanyakan seksual ya melalui pelecehan. sosial media.
Jadi Iya, Joseph itu kau juga bisa heeh, melaporkan. Itu pelecehan seksual melalui sosial media. betul. Kau bisa laporkan. Kau kerjakan ya kalau sudah ada laporannya, sudah Nah, ditujukan, sudah ada bukti-bukti pelaporannya, semuanya berapapun biayanya kasih tahu ke saya. Ya. nah aku lanjut ya. Ya. Bentar, Aku lanjut Tante. bentar. Joseph, dengar nggak tadi tuh? Woi, kalau Tante Ija turun tangan, Nih, aku ngomong ngeri, dulu. Enggak, sebentar dulu, suaranya Joseph dulu nih, Joseph. Wih, speak up. Iya, aku Ya, dengar. itu udah dengar. Dengar dia. Kau tinggal di mana? Nanti kelaporin aja ke Polres atau Polda setempat. Ya, Ya gini, Oke. gini. oke. Thank you. Ini saya mau ngomong ya dikit terkait itu tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami, saya kemarin nyampaikan di room MP gini, Tante Ija dan semuanya. Saya bilang gini, apa yang saya alami ya dibuat sedemikian oleh room herder itu, ya dibandingkan dengan yang dialami oleh Bang MP, dialami oleh Kak Ceki, dialami oleh Kak Rosemary, Pak Justin, Kak Lia Kristen termasuk ya. Karena kan yang awal-awal itu mereka ya. Siapa lagi, Kak JJ juga ya yang gak ada sangkut pautnya. Gue juga. Siapa Mozart juga, Kalau gue sih, gue juga ya. Mozart, Tante Iya. Ija yang gak ada sangkut pautnya sebenarnya kan, dibawa-bawa itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya ya. Cuman aku ngerasa ini hal yang perlu dilakukan. Kenapa? Karena waktu itu aku berpikir, ketika aku pikir gini, ketika Kak Lia Kristen waktu itu berdamai, ya kan, berdamai, kita pikir udah lah ya, bakal stop sampai situ lah ya, udah nggak bakal ini. Ternyata kan makin kesini makin lebih parah ya. Mhm. Nah ini harus di stop teman-teman. Karena kalau kita hanya teriak-teriak, oh saya grateful ini yang benar, mereka salah, atau mereka teriak, oh mereka benar, lalu grateful yang salah. Oh kebenaran atas dasar apa ini? Atas dasar klaim pribadi atau enggak? Ya udah, daripada gak berhenti sampai situ, ya mending dibawa ke jalur hukum, biar hukum yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu poin pertama. Yang kedua, tadi Tante Ija sudah bilang akan mensupport apapun itu. Saya bilang, saya mau katakan di sini, membuat sebuah laporan, kalau room sebelah itu bilang apa? Oh, kalau mau diproses LP-nya itu harus keluar apa tuh? Uang minimal berapa juta tuh? Kak Lisa, minimal berapa juta katanya? Itu harus keluar, dia bilang. Ya, saya katakan, kemarin sampai surat panggilan itu keluar, ya, saya tidak keluarkan duit sedikit pun. Sampai apa SP2HP itu keluar. Saya katakan, ya paling keluar uang itu ya untuk transportasi, pergi ke Polresnya. Ya sambil nunggu itu kan lama nunggu ya, di BAP itu kan lama nunggu, paling untuk uang makan. Ya keluar uang untuk itu. Tapi kalau untuk diproses memang lama teman-teman, karena kan kasus itu bukan kita aja. Ya nikmati prosesnya itu. Makanya saya bilang, ya nikmati prosesnya. Yang penting kalian sudah berani mengambil langkah tindakan untuk setidaknya apa ya, untuk diri kalian sendiri lah, untuk diri kita sendiri yang merasa doxingan itu parah. Semalam Agatha juga ya, sampai paspornya Iya. itu juga di ini ya, paspornya itu ditampilkan juga, saya lihat di YouTube Ragam itu gitu. Nah, Pakai Agatha duit juga dulu bisa kalau mau, melaporkan mereka kalau Agatha mau. Pak. Saya dukung juga. Betul ya, itu Ya. pilihan Jadi masing-masing. ini dengarkan Agatha ya. Ini kalau Agatha dengar ya. Kalau kamu mau melaporkan juga Agatha, saya dukung kamu. Ya. Iya. Nah, terus gini Tante Ija, itu soal biaya tadi ya. Terus gini, ini aku udah sampaikan kemarin, jangan dipikir laporan yang ku buat ini itu atas nama pribadiku sendiri, atas permasalahanku sendiri, enggak.
Jangan tiba-tiba mendadak lupa, mendadak amnesia ya. Bahwa kalian hanya melakukan itu kepadaku, enggak. Kalian melakukan itu dengan banyak orang. Itu tadi yang udah saya sebut itu. Ya, yang sebelum saya tuh ada Kak Lia, ada Pak Justin, ada Kak Ros ya, yang waktu itu aku marah di komalku tuh kan karena Kak Ros ya. Di doxing sampai segitunya itu karena Kak Ros itu. Kak Ros itu teman baikku, dekat sama aku. Aku kenal dia dan pernah lihat wajah aslinya dan aku nggak terima, makanya aku mempertanyakan itu sehingga aku juga kena doxing pada hari itu. Nah, jadi dari kasusku ini aku melaporkan. Jangan bilang itu bukti-bukti itu cuma bukti-buktiku aja yang ku kasih ke penyidik, enggak. Semuanya termasuk, sorry Bu, siapa Tante Ija, termasuk foto. Kalau Tante Ija ingat, teman-teman ingat yang Tante Ija dibilang itu foto telenjinya Tante, pernah dulu kan? Ya. Nah, itu saya masukkan juga ke dalam BAP ya. Good. Termasuk video hinaan terhadap Kak JJ, fitnahan terhadap Kak Ceki, semuanya waktu itu, yang pokoknya tindakan ya Kak Rosemary, Pak Jasin, itu semua saya laporkan. Bahwa saya mengatakan bukan cuma saya korban di sini, tetapi yang baru bisa melaporkan itu cuma saya. Ya, penyidiknya bilang apa? Oke, nanti itu masuk di dalam pengembangan kasus. Ya, makanya nanti yang saya laporkan mungkin ada beberapa mungkin nanti akan dipanggil sebagai saksi juga mungkin ya, mungkin. Dan itu nanti akan berkembang terus kasusnya ini. Jadi saya bilang, Maaf, Tante Ija pulang, kau jadi saksi Tante Ija. nggak mesti juga, kan ada yang lain Kak JJ, kan ada yang lain ya. Itu bukan saksi Kristus Joseph kamu ini. Nanti kamu juga tuh yang kamu dibilang apa tuh? Mana pentilnya Joseph? Coba lihat yang di saya bawah potong itu. Grade. Iya gimana Tadi Pak Cogi? tadi Bu Lia ngomong katanya kasusnya dia Apa bisa tuh? dibuka kembali kok. Asip. Ayo kalian Mantap Bu Julia. kembali. Bu Buka Julia. kembali, saya support Jadi 100% gini loh. ya. Saya bantu 100%. Ya. Ayo Bu Lia, Apapun gabung Bu Lia. berapapun biaya yang sudah dengerin dulu. Berapapun biaya yang sudah kalian keluarkan, tagih ke saya. Ya. Bukan main. Ya, berapapun biaya yang sudah kalian keluarkan dari mulai ongkos, makan, bensin, apapun itu ya, tagih ke saya. Oke? Tante, lu jual pabrik ya Tante? Lu jual pabrik sekarang? Kagak, gue jual nonot. Nah, Coba jadi Bu Lia naik dulu nggak? gini. Mbak bisa turun sebentar nggak? Sebentar aja, nanti naik lagi. Bu Lia naik dulu, Bu Lia. Request. Halo, Bu Lia. Ya, siapa yang suruh turun Bu Lia dulu? request dulu. Mana nih? Bu Lia tolong request. Ayo, Kalia request. Oke, Kalia Itu aja request. Saya mau Amanda turun dulu, dulu ya, Amanda. Oh ya, Sama Amanda Amanda. Tuh. Udah naik ke atas. Iya, Ya, tolong teman-teman. shalom. Teman-teman tolong lihat foto profilku, simak baik-baik ya. Ya lanjut kali ya, sorry intermezzo dikit. Nggak apa-apa, karena aku dari tadi di bawah juga menyimak dan mendengar ya. Memang sangat miris ya melihat sekarang terjadi, karena ini bukan harapan kita sebetulnya dari awal kita masuk di Komal seperti ini kan. Kenapa sampai ada muncul oknum-oknum yang sudah menyerang pribadi sampai membabi buta. Nah, tadi Pak Coki juga sempat singgung mengenai tentang permasalahan saya dulu dengan si, kalau saya sih saya nggak mau sebut Congdi. namanya, saya cuma mau bilang si Congdi. validasi dan mamon. Ya, Congdi. Ya, saya cuma bilang si validasi. Kalau Jongdi terlalu keras bagaimana ya? Menurut saya validasi dan mamon saya kembalikan dari narasi yang dia bangun di Viti ya, karena itu dia membicarakan dirinya sendiri. Jadi dia mengakui dirinya bahwa dia validasi dan mamon. Nah, bukan berarti saya menyimpan akar kepahitan dengan dia, tidak. Dari waktu saya sudah, ya dikatakanlah berdamai di komalnya Bang penginjil TikTok saat itu ya. Itu sebetulnya, jujur ya, saya memang belum puas saat itu karena permohonan maaf itu yang dia ajukan ke saya bukan dari hatinya yang tulus. Coba kalau teman-teman masih ingat pada saat saya diperdamaikan sama
Yuli saat Saya itu. lihat Bulia gesturnya Ya. gestur penipu gitu loh. Ya. Jadi memang karena kan saat itu dia kan sampai bilang ya karena apa ya kan ada Pak Chavez yang doakan kami itu kan dia sempat bilang karena apa lupa aku apa dia bilang ada kata karena akhirnya dia bilang saya minta maaf. Oke, sebagai kita sesama Kristen betul kita harus saling memaafkan tetapi bukan berarti kita tidak mengambil keputusan atau tindakan yang tegas. Nah, memang jujur saja teman-teman saat itu saya berpikir ketika dia meminta maaf dengan saya, dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan. Asal memfitnah orang, asal membangun narasi cerita-cerita tentang orang, mengkait-kaitkan orang. Saya pikirnya saat itu dia tidak melakukan hal itu. Saya pikirnya bahwa tidak ada lagi lia-lia Kristen berikutnya. Tapi ternyata begitu saya melihat caranya dia menyangkal, dan menyangkal, membangun kebohongan di atas kebohongan terus dan menyalahin orang lain untuk menutupin kebusukannya. Saya rasa ini perempuan gak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena semakin dibiarkan semakin melunjak kemunafikannya dia. Dia berpikir kita semua yang ada di TikTok ini orang bodoh yang tidak bisa tahu tentang dia di belakang layar apa yang dia lakukan. Dia pikir kita ini bodoh tentang dunia maya. Dia pikir cuma dia yang punya tim, punya IT yang dibilang IT gedung putih itu. Dia tidak tahu orang-orang yang ada di TikTok ini pun juga ada IT-nya. Ada orang-orang yang hebat daripada yang ngaku-ngaku siapa itu ya. Jadi itu teman-teman, saya sangat-sangat betul mengecam orang yang berbohong, mengatasnamakan Tuhan, bukan saya menghakimi, tetapi tiap pagi saya juga sering bawa renungan ya. Artinya bahwa firman Tuhan itu kan tegas gitu, tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah menjual nama Tuhan, lalu kita tahu kebenarannya ya kita hardik, kita tegur. Jangan kita diamin dengan tindakan selama kita pertanggungjawabkan tindakan kita dengan bukti yang ada seperti tadi Kak Grateful tadi sudah melaporkan ya. Bukan berarti dia suka perpecahan ya atau mencari musuh, tidak. Justru orang-orang yang seperti si validasi mamon itu kan yang cari musuh karena pencitraan, validasi, ingin eksis di TikTok, ingin mau dibilang apologet, padahal kalau diikutin cara pahamnya dia nol. Masa perseteruan antara Katolik dan Protestan hanya dua hal, validasi dan mamon? Kenapa dia bisa jawab seperti itu? Karena dia ambil di dalam dirinya sendiri. Gitu teman-teman. Itu aja dulu dah. Jadi kalau untuk kasus yang dulu bisa saja saya buka. Kalau memang itu membantu. Bongkar Kak, bongkar Iya. dibuka lagi kali ya. Jadi gini Dibuka Kak lagi. Lia. Ya, karena data-datanya masih ada di aku. Aku Ya, simpan. lanjutkan apapun biayanya ya, entah kalian jalan ke sana, uang tol, uang bensin, uang makan, ya kasih ke saya tagihannya. Nanti saya yang gantikan, ya. Ngeri. Jadi ngeri, buat teman-teman ngeri, ya, Kak. buat teman-teman Ini semua ngeri ya, ini. buat teman-teman semua yang punya masalah dengan si Chongbi ini, kalau Anda bisa laporkan, laporkan. Ya, Anda laporkan dulu. Saya cuma mau lihat buktinya dulu. Bukti kalau Anda melaporkan. Ada LP-nya, ya, ada SP2H-nya, baru Anda simpan itu, receipt apa sih namanya? Kalau perlu divideokan nggak apa-apa. Ya, divideokan, ya Divideokan. apa ya semuanya kumpulkan dulu, lalu kirim ke saya. Jangan kalau cuma 200.000, 500.000 itu kirim ke saya. Ya capek transfernya, ya. Jadi kumpulin aja dulu, baru kalau sudah mulai banyak saya transfer, ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Siapapun yang mau melamporkan si Chongbi ini, saya support. Berapapun biayanya, biaya makan ke, bensin, tol, atau apalah itu, ya, kirim ke saya tagihannya. Oke? Luar biasa, mantap. Ya. Oke, luar Ya, biasa. semua ya, Kasih siapapun tepuk ya. tangan dulu lah. Ya, satu lagi.
mudah-mudahan ya teman-teman ya, ini kan sering ada kasus ya, udah dilaporkan, terus merasa kasihan, nanti tarik lagi. Ini udah ada banyak Jangan kasus, tarik ada lagi. udah satu orang kasus. Saya nggak suka, kalau laporkan laporan, nggak ada tuh damai-damai. Ini kita hidup masih di dunia ini yang ada hukum. Konsekuensi kita berkata itu ada kasus hukumnya. Memang kita orang Kristen harus mengasihi perdamaian. Tapi dengan pembiaran ini dia akan makin melebar, akan terus menerus karena nggak ada hukumnya di sini. Jadi saya bukan mau memprovokasi ya, tolong. Kalau memang sudah mau melaporkan, terus the show must go on. Itu aja ya teman-teman. Silakan. Pokoknya jangan mundur, jangan ada perdamaian, ya. Mau nangis ya. Goal kita adalah masukkan dia ke penjara. Goal kita Karena adalah gini masukkan dia loh, ke penjara. awalnya kan gini ya, kayak contoh lah Kalia itu kan bahkan udah berdamai. Itu, aduh aku kalau di posisi Kalia itu, aku mungkin nggak akan bisa sampai pada tahap itu loh. Paling nggak ya cuma diemin ya udahlah. Tapi kalau untuk mau memaafkan itu agak susah rasanya ketika sudah difitnah seperti itu baru. Ini bukan aku ngomporin, ini aku ngomong dari sisiku ya. Dari sisiku. Nah, itu kan akhirnya berdamai. Iya kan? Ya artinya jadi pembelajaran lah untuk jangan melakukan fitnahan-fitnahan seperti itu lagi. Ternyata kan nggak ada kapoknya. Bahkan sudah sampai pada detik ini, ya katakanlah aku ya melaporkan. Ya silakan kalian mau keluar kalian itu benar ya punya dokumen apa. Lo ya bawa itu. Bawa itu. Membuktikan diri kalian di hadapan hukum bahwa yang kalian lakukan itu benar. Aku nggak masalah. Ya nggak masalah aku. Aku butuh pembuktian secara hukum yang kalian lakukan itu benar. Ya kita lihat sejauh apa kebenaran yang kalian katakan itu. Tapi kan kenyataannya nih ya Tante Ija, Kalia, Bu Winef, Pak Coki dan semuanya ya yang di Komal ini. Kenyataannya apa? Sudah dapat undangan klarifikasi pun masih berani fitnah-fitnah saya dengan keluarga saya. Coba. Itu loh. Satu lagi yang aku lupa ini ya terkait pelaporan ya. Di sebelah itu kan mengatakan siapa lu bisa lapor gue ada di Eropa sini. Jangan senang. Tahu kamu, UU ITE itu tidak hanya berlaku di Indonesia. Ya. UU ITE itu tidak hanya berlaku untuk orang yang ada di Indonesia. Bahkan orang yang sudah jadi warga negara luar pun kalau dia terbukti mencemarkan nama baik orang, melakukan fitnah, melakukan doxing ya, penyebaran data pribadi tanpa seizin yang punya, itu tetap kamu akan diadili secara hukum di Indonesia. Apalagi kamu yang belum dapat itu warga negara sana. Kamu masih WNI. Ya, jadi kalau pesanku, kalau kalian itu ngerasa yang kalian lakukan itu benar, ya silahkan datang, penuhi undangan klarifikasi itu. Nggak usah koar-koar, nggak usah menimbulkan persoalan baru lagi. Kalau kamu mau menimbulkan persoalan baru lagi, silakan, saya tinggal kirim rekaman, tinggal bukti itu saya kirim lagi, itu ya nggak jadi masalah juga buat saya sih. Cuma saya masih kasihan, jangan nambah-nambahin itu loh. Ya, katakanlah ya yang buka data itu PG lah, Bintang Daud atau siapapun itulah akun anonimus. Saya ajarin. Tetap yang punya Komal lah yang bertanggung jawab. Saya kasih contoh. Tante Ija nih buka Komal. Baru saya nih di sini melakukan, akun saya anonimus. Katakanlah orang tidak tahu identitas saya. Saya melakukan aktivitas ya. Saya menarasikan, lalu Tante Ija di situ ikut tertawa, ikut juga menarasikan walaupun bukan dia yang membuka data. Lo tetap kena. Kenapa? Dia sebagai pemilik Komal.
Bu Winef contohnya di situ juga cuma ikut duduk. Lalu di room lain dia ikut mengata-ngatai saya atas dasar mengata-ngatai orang atas dasar informasi yang saya paparkan di sini. Yang mengandung unsur pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE. Tetap akan diproses. Jadi janganlah bodoh-bodoh banget. Ya, udah saya kasih tahu. Ya, kalau menurut kalian itu sebuah kebenaran, silahkan datang buktikan, penuhi panggilan itu, jangan koar-koar. Ya, bilang itu laporan palsu. Waktu awal bilang laporan palsu. Setelah terima undangan itu bilang undangan palsu. Habis itu nggak lama bilang laporan itu dipaksakan. Kalian ini penghinaan terhadap instansi negara atau apa nih? Ya, Ya, itu seakan-akan kasus beda ya. kepolisian. Itu kasus yang berbeda ya. Iya, seakan-akan Menghina betul, itu kasus lain pejabat. lagi. Menghina apa sih? Seakan-akan Instansi ya, menghina instansi negara. Ya, menghina instansi negara itu ada lagi kasusnya. Kepolisian, ya seakan-akan kepolisian itu tidak becus dalam menanggapi ya laporan atau aduan masyarakat. Ya, hati-hati. Ya, itu penghinaan terhadap instansi negara, merendahkan kepolisian. Kalian bicara seperti itu seakan-akan polisi itu nggak becus kerjanya. Ya, jangan pikir karena Bu Grace, bentar Pak Coki dikit. Jangan pikir karena di luar negeri kau bebas bicara ya. Saya kasih paham kamu yang ngaku-ngaku di luar negeri nih. Bukan Tante Ija ya, sorry ya. Yang mereka itu ya, yang ngaku-ngaku di luar negeri. Baru-baru si Lambe Tura juga tuh katanya dia di luar negeri katanya. Kita lihat betulan nggak kamu di luar negeri? Ya, atau jangan-jangan di daerah Tebet lagi. Jangan-jangan ya, nggak tahu nih yang daerah Tebet siapa. Ya, jangan-jangan ini aku nggak ini loh ya, nggak nyebut Alamat ya. Yuli sudah saya pegang ya. ini saya mau tegasin nggak tahu sekali aku, lagi ya. aku nggak tahu di mana ya, nggak ngomongin dia Ya, ya. alamat Jangan-jangan Yuli di Tebet sudah lagi, saya kan? pegang ya. Tante Ija sebentar. Saya mau tegaskan lagi yang di room ini ya. Kalau kita sudah melaporkan, jangan ada lagi kata mundur, jangan ada lagi kata damai, ya. Coba dipisahkan dulu antara kita kekristenan ajaran kasih dengan hukum yang berlaku, gitu loh. Karena contoh kasus udah ada. Francisca waktu itu dilaporkan sama Rudy Yohanes. Tahu nggak? Ini sebenarnya Francisca harus masuk karena bukti-bukti otentik dia memfitnah Rudy Yohanes itu udah clear, 2 alat bukti. Tapi karena ada rasa kasihan, apalagi didampingi oleh para pendeta waktu itu GBK Rios, akhirnya mundur. Tapi udah buat kesepakatan Rudy Yohanes, kau jangan muncul lagi di ruangan bemo. Tapi faktanya nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi maksud saya, cobalah kalau kita bertindak, kalau sudah jangan mundur lagi, apapun resikonya, gitu loh. Saya mengharapkan konsistensi dari teman-teman. Itu nggak ada cerita tuh, kalau iblis tetap iblis, nggak akan bisa dia. Dia kan iblis itu. Artinya kita udah ngasih perasaan kasih, apalagi tuh hubungan tante dengan keponakan ya. Tapi faktanya nggak didengerin. Pesan terakhir Rudy Yohanes, kau jangan muncul lagi di Komal Bemo. Tapi faktanya makin menggila si Francisca ini. Nah, ini udah contoh kasus teman-teman. Saya bukan provokasi, ini fakta. Tolong kalau kita sudah melaporkan, terus sampai ada titik temu dari sisi hukum. Kalau memang dia harus dijebloskan nanti, itu persoalan lain. Apakah kita mau mengampuni apa tidak? At least kepastian hukumnya harus ada. Itu ya. Jangan nanti disonding, di lobby, akhirnya mundur. Itu yang saya paling nggak suka gitu loh. Kira-kira statement saya disetujui atau tidak nih? Itu betul. Bentar, itu betul kok. Tunggu bentar, Gret. Yang saya mau Yuli masuk di penjara. Meskipun hanya sehari 2 hari, paling tidak dia merasakan penjara. Yuli pernah Yuli kemarin Itu kan
Tante, itu kan keputusan nanti urusan Iya, Itu bagaimana makanya pengadilan paling yang tidak gitu kan. Saya kan pengennya begitu, ya kan? Targetnya itu. Mm-mm. Maksud Yuli saya pernah gini tadi Tante Ija, jangan sampai dalam proses ini kan pasti nanti ada yang telepon lah, ada kira-kira yang lobby lah, gitu loh. Saya si nggak Yuli mau ini pernah ngomong terhenti. Pak Coki, dia mau bentar datengin bentar rumah gua. Bu Si Yuli Ine, mau ketemu, bentar mau nemuin gua si Yuli. Bu Menurut Ine, kalian gimana teman-teman? nggak usah Nggak usah. gini Jangan Bu Ine, diladenin ya, benar. ini itu kan apa sebutan tadi, ada yang ngetik di bawah tuh si Joseph, sebutan penjara itu kan hotel Prodeo ya, bener nggak? Ya. Kira-kira nanti minta koko cece tambahan 1 malam lagi enggak? Iya, Maksudnya tambahan kita 1 gini bulan loh, lagi. begini teman-teman ya. Tambah 1 Sampai di malam titik lagi. dengar dulu teman-teman ya. Sampai di titik pengadilan diputuskan bersalah. Urusan nanti dia masuk bui itu baru persoalan lain gitu loh. Yang saya maksud teman-teman, jangan kita semangat di awal. Nanti ada godaan, telepon dari sini, ternyata masih saudaranya ini. Itu langsung mundur, itu saya nggak suka gitu loh. Ya kan? Yuli, gue kasih tahu ya, gue tahu lu lagi nyimak nih, Yul. Lu belum tahu siapa gue, Yul. Lu bisa gue beli, Yul ya. PP lu bisa gue beli, bisa gue jual, Yul. Sabar Bunda, sabar. Sabar. Kita juga gini. Nah, ini terus satu pesanku. Kalau sudah apa namanya? Karena aku ngalamin ya. Kalau sudah masuk dalam tahap, sudah bertekad nih, udah niat dan bertekad nih, dan udah ambil satu langkah untuk melaporkan ya, bagi siapapun ya, Kak Lia dan yang lain ya, Joseph atau Bang RK ya, siapapun itu, artinya gini, ketika sudah mengambil langkah hukum ya, artinya kita juga harus menahan diri untuk supaya apa, biar proses hukum itu yang berjalan, yang berjalan gitu. Kita menahan diri untuk tidak terpancing atau nanti mengaburkan kasus yang kita laporkan itu gitu. Makanya ini aku kasih tahu kenapa kok dari aku lapor sampai detik ini aku nggak banyak buka komal lagi, terus jarang ikut-ikutan apa gitu kan untuk membahas itu ya, karena aku berusaha nahan diri teman-teman. Susah menahan diri tuh, susah banget. Apalagi perbuatan mereka, perkataannya mereka itu secara hati nurani pingin ku balas, tapi aku sadar aku udah terlibat. Yang tadi Pak Coki bilang ya, jangan sampai perjuangan sampai detik ini itu jadi luntur karena kita emosi lalu kita melontarkan kita kepleset lidah gitu. Itu sih Tante. Itu yang kita perlu jaga juga. Kalau kita udah mau masuk ke teman-teman yang lain juga, kita juga jangan ya Jaga di seperlunya bawah aja. jaga di atas. Jadi Mm, kalau kalian sudah betul. melaporkan ya, keep it silent di atas, biar Betul. ketawa-ketawa aja, ngetawain saya. Nanti kita berdrama-drama gitu kan. Bentar dulu ya teman-temannya, aku mau ke belakang dulu ya. Nanti aku kasih hiburan ya. Bentar ya. Iya. Nah itu. Tuh ada hiburan baru lagi nih. Ya silakan. Setahu saya kemarin Bang RK sama Mina kemarin sempat kontak untuk ya ada yang mau dia inikan gitu. Cuman belum tahu nih gimana nih perkembangannya. Si RK udah saya telepon kemarin. Cuma saya bilang, coba aja udah langsung, kalau memang cuma masalah itu nggak apa-apa, itu aja. Nanti kita tinggal gabungkan semua. Gitu. Jadi si RK nggak perlu datang ke Jakarta, ya. Itu kan nanti ada tembusannya. Saya bilang, oh jadi nggak perlu, ya udah. Saya bilang, kau kerjasama dengan Minayong, coba aja itu nanti datanya. Kalau untuk kasus yang lain nanti bisa dihandle di sini, saya bilang gitu. Jadi intinya semuanya kalau sudah melapor, tolong nggak boleh mundur. Gitu loh. Karena kalau mundur, kita udah setengah kerja, capek ya kan, yang ada diketawain. Itu yang saya maksud. Ya, setuju nggak teman-teman di situ? Jadi kalau sekali Setuju Pak Coki.
Aku setuju. Kenapa betul. gini? Karena Betul, betul. bukan soal itu sih. Aku setuju tapi bukan soal itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan sendiri ya mereka ya itu pernah mengatakan begini. Tidak ada kata damai. Tidak ada kata damai dengan kami. Gitu katanya. Tidak ada Ya damai, udah. damai. Hmm. Ya sudah, ku ikutin. Betul. Iya kan? Jadi Gak ada kata mereka yang damai Ini nantang ya. toh. gini teman-teman. Saya Iya. kan ngambil kasus karena faktanya sudah ada orang yang berdamai. Ini harusnya kalau nggak berdamai masuk ini orang, gitu loh. Karena Iya, berdamai itu aku yang saya sesalkan. tunggu dulu, Pak Coki yang maksudnya itu yang mana? Yang saya itu kah? Si Yang Rudi Yohanes, oh, Pak Rudi. Oke, pengalaman juga di saya iya ya. damai. Ini sebenarnya Iya. tinggal masuk, oh, dua alat bukti sah kok. Tunggu aku Iya, cerita waktu dulu ya teman-teman ya. Jadi memang biar teman-teman paham ya, jangan sampai salah artikan saya memberikan maaf kepada Yuli atau si validasi dan Mamon. Saya kenapa saat itu saya bisa naik di roomnya Pak penginjil TikTok karena memang saat itu saya lagi kejar Yuli ya si validasi itu. Saya pingin tanya apa dasarmu memfitnah saya dan buktinya mana? Tunjukkan karena ini sudah merusak mental anak saya. Pada saat saya kejar dia di live-nya dia enggak berani naikkan saya. Sampai saya dicaci maki sama pengikut-pengikut antek-anteknya lah ya. Saya pokoknya aduh secara ini ya jujur mental saya ya saya terganggu tetapi nggak rusak amat, terganggu saja. Karena anak saya selalu standby ketika saya ikut diskusi-diskusi ada di samping saya. Nah, jadi pada saat si validasi itu naik di roomnya Bang Penginjil TikTok, teman-teman pada tag saya tuh, Kalia naik tuh ada si validasi di sana, ada si validasi di sana katanya. Oh sudah.